Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang teori kinetik gas ideal ya. Jadi gas yang dimaksud di sini bukan gas asli, tapi gas ideal. Kenapa tidak menggunakan gas asli? Tentunya agar perhitungannya di sini lebih sederhana ya, tidak rumit. Nah, tentunya ada syarat-syarat gas ideal ya, yang artinya nanti memudahkan kita dalam menurunkan suatu persamaan. Yang pertama, terdiri dari partikel yang sangat banyak. Yang kedua, ukuran partikelnya sangat kecil dibanding dengan jarak antar partikelnya. Kemudian yang ketiga, setiap partikel bergerak secara acak. Yang keempat, partikel gas terdistribusi merata. Yang kelima, berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak. 6. Gaya antar partikel dapat diabaikan. 7. Tumbukan yang terjadi merupakan lenting sempurna dan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, itu kita lebih mudah dalam hal menurunkan persamaannya ya. Nah, hukum-hukum dalam gas ideal di sini ada 4. Yang pertama, hukum Boyle, di mana kondisi di sini suhu dibuat konstan. Jadi saat suhunya dibuat konstan, berlaku persamaan PV sama dengan konstan gitu ya, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kemudian ada hukum Charles ya. Hukum Charles di sini kondisinya tekanannya yang dibuat tetap, sehingga persamaannya V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian ada lagi hukum Gay-Lussac ya, di mana kondisinya di sini volumenya dibuat tetap. Jadi P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, pada saat menggunakan suhu di sini jangan lupa kita menggunakan satuan Kelvin. Jadi kalau Celsius harus ditambah 273. Oke, terus yang keempat, hukum Boyle-Gay-Lussac. Dituliskan dengan persamaan P dikali V per T dikali dengan N. N ini adalah jumlah mol jika jumlah molnya berubah ya. Itu sama dengan konstan, atau P1 kali V1 per T1 kali N1 sama dengan P2 V2 per T2 dikali N2. Dalam kondisi tertentu, jika jumlah molnya itu tetap, maka N1, N2 ini diabaikan saja, sehingga persamaannya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya. Nah, PV per T dikali dengan N ini sama dengan konstanta yang nilainya biasanya disimbolkan dengan R ya, 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke. Lanjut, kita masuk ke persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal yang pertama kita tulis dengan persamaan PV sama dengan NR kali T ya. Dengan N adalah jumlah mol sama dengan N besar per NA. N besar ini adalah jumlah partikel, NA ini adalah bilangan Avogadro ya. Nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian K sama dengan R per NA ya. Sehingga jika persamaan ini kita substitusikan ke persamaan umum gas ideal yang pertama, kita dapat persamaan umum gas ideal yang kedua ya. Jadi bisa juga dituliskan PV sama dengan N besar K dikali dengan T ya. Oke, silakan nanti dipilih sesuai dengan variabel soal yang diketahui. Kemudian ada hubungan tekanan dan energi kinetik ya. Jadi persamaan tekanan kalau kita turunkan, selain persamaan yang di atas ini, juga boleh dituliskan N dikali dengan MV kuadrat per 3V. V-nya ini volume yang di bawah ya, yang di atas itu kecepatan. Kita tahu energi kinetik itu kan setengah MV kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan MV kuadrat ke persamaan tekanan tadi, kita dapat 3PV per 2N.
Nah, PV sendiri kan tadi N besar kali K kali T. Ini persamaan umum gas ideal yang kedua, ya. Nah, yang sebelah sini. Lalu N-nya bisa kita coret. Oh, ternyata energi kinetik rata-rata itu sama dengan 3/2 kT, ya. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan kecepatan efektif gas. Energi kinetik tadi kan persamaannya setengah mv kuadrat. Juga boleh ditulis 3/2 kT, ya. Sehingga kalau kita kolaborasikan, kecepatan efektif gas, duanya kita coret, menjadi akar dari 3 kT per M, ya. Ini kecepatan RMS, ya, root mean square, kecepatan efektif gas yang pertama. Atau bisa kita ganti, kita tahu K itu kan R per NA, massa sama dengan MR per NA, sehingga kalau ini disubstitusikan, kita dapat kecepatan efektif yang kedua, yaitu akar 3RT per MR. Oke, kemudian kita juga bisa menurunkan kecepatan efektif yang ketiga dari persamaan tekanan tadi. Tekanan kan N mv kuadrat per 3V. Untuk partikel, satu partikel, N-nya kan bernilai 1. Kita abaikan saja. Lalu massa, kalau kita ingat, adalah rho kali volume. Nah, volumenya kita coret atas dan bawah, sehingga kita memperoleh persamaan kecepatan efektif akar 3P per rho. Biasanya soal-soal yang model seperti ini adalah soal-soal perbandingan. Jadi saat suhunya kita naikkan 2 kali lipat, maka kecepatannya jadi berapa? Nah, kita tinggal lihat hubungan dari persamaannya, dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Hanya saja hati-hati untuk kasus yang tekanan di sini. Memang seolah-olah tekanan berbanding lurus dengan kecepatan, jadi saat dinaikkan 4 kali lipat misalnya, maka kecepatannya menjadi 2 kali karena akar 4 kan 2, ya kan? Nah, tidak, ya. Jadi saat P-nya naik, rho juga naik, ya. Oke, saya ubah biar beda. Jadi P naik, rho-nya juga naik, sehingga V-nya selalu tetap. Hati-hati kalau ada soal konsep saat tekanannya dijadikan 4 kali lipat, maka kecepatan gasnya menjadi berapa? Tetap, ya. Jadi tidak ngefek karena rho-nya juga naik. Oke, terus lanjut terkait energi dalam gas. Ada 2 macam gas, sebenarnya 3, ya. Ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Cuman untuk poliatomik dipelajari di perguruan tinggi saja, ya. Untuk gas monoatomik, ya, di situ saat diberikan suhu, dia hanya mengalami gerak translasi saja, sehingga derajat kebebasannya itu bernilai 3, ya. Dia bergeraknya terhadap sumbu X, Y, dan Z, ya. Jadi 3/2 nRT atau 3/2 N besar KT. Tapi kalau gasnya diatomik, ya, nah dia nanti akan bergerak translasi, rotasi, bahkan vibrasi. Tapi juga bergantung sama suhu. Jadi kalau gas diatomik pada suhu kurang lebih 300 Kelvin, ya berarti dia hanya bergerak translasi saja dengan derajat kebebasan 3. Tapi kalau suhunya kurang lebih 500 Kelvin, maka selain bergerak translasi dengan derajat kebebasan 3, dia juga berotasi, ya, sebanyak 2. Jadi 3 ditambah 2, derajat kebebasannya menjadi 5. Kalau suhunya 1000 Kelvin, derajat kebebasannya 7 ketambahan 2 lagi. Yaitu apa? Dia bergerak vibrasi, ya. Nah, seperti itu. Biar lebih paham, kita coba contoh soalnya. Suatu gas ideal berada dalam suatu bejana tertutup dengan tekanan P, volumenya V, suhunya T. Jika suhu saat suhu diubah menjadi 2T dan volumenya menjadi 3/2V, maka perbandingan tekanan awal setelah V dan T diubah adalah, maksudnya
tekanan P2-nya menjadi berapa gitu ya. Kita lihat di sini yang diketahui P1-nya sebesar V, V1-nya V, T1-nya T, V2-nya diubah jadi 3/2V, T2-nya 2T. Maka P2-nya berapa? Ya, kita gunakan hukum Boyle-Gay-Lussac saja ya, dengan asumsi jumlah molnya tetap. Jadi N1 dan N2-nya diabaikan. Jadi P2 V2 per T2 sama dengan P1 V1 per T1. Maka mencari P2-nya tinggal pindah ruaskan aja. Dikali T2 dibagi dengan V2. Masukkan angkanya ketemu hasil 4/3 ya. Lanjut berikutnya soal yang kedua. Banyaknya partikel gas argon di dalam tabung pada suhu C. Ini pada suhu tertentu yang nggak diketahui. Kita anggap aja suhunya 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. 1 atm itu 10⁵ Pascal adalah 7,2 kali 10⁻²2 partikel. Nah, ini N-nya. Jika konstanta gas umum 8,314, ini R ya, dan banyaknya partikel dalam K-1 mol gas ya. Jadi N bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10⁻²3, maka volume gas argon. Oh, yang ditanyakan V ya. Kita pakai persamaan PV sama dengan nRT. Kita ingat N jumlah mol adalah N besar per Na. Oke, maka mencari volume P-nya tinggal pindah ruaskan aja ke bawah ya. Nah, kalau kita masukkan angkanya akan diperoleh hasil 0,2983 meter kubik, atau kalau diubah ke liter dapat 298,3 liter. Oke. Lanjut soal yang ketiga. 1,2 kg gas ideal disimpan pada suatu silinder. Oke, ini M1 ya. Pada saat diukur tekanannya 2 kali 10⁵ Pascal P1 dan suhunya 27 derajat Celcius, berarti T1. Oke. Nah, jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Ini T2. Jangan lupa ubah ke Kelvin ya. Tekanannya P2 menjadi 3 kali 10⁵. Berapakah massa gas yang dimasukkan tadi? Berarti yang ditanya adalah M2. Oke. Kita berarti pakai persamaan Boyle-Gay-Lussac, tapi ada N-nya ya, jumlah mol. Kita harus masukkan karena di sini ditambah massanya, gitu kan. Nah, kalau kita hitung di sini ternyata N2 per N1 dapat 15/12 atau 5/4. Kita tahu jumlah mol itu kan massa bagi mR. Ini kan gasnya sama, otomatis massa molekul relatifnya sama. Berarti jumlah mol itu berbanding lurus dengan massa. Berarti N2 per N1 boleh dong kita langsung ganti M2 per M1 sama dengan 5/4. Jadi pertambahan massanya ya selisih M2 dikurangi M1. M2-nya adalah 5/4 M1 dikurangi M1, yaitu 1/4-nya ya. 1/4 kali 1,2 itu hasilnya 0,3 kg. Oke, paham? Oke, terima kasih.